Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Dandri Pasarasna. Di sini saya akan membuat database dengan nama database yaitu santri, dengan prosedur, dengan struktur-struktur yang sudah saya tentukan, yang sudah saya rangkum jadi satu file. Yang dimana filenya sudah saya rangkum di bentuk Word. Di sini ada membuat tabel santri, tabel pelanggaran santri, pelanggaran disiplin, mengisi tabel santri. Itu pun sudah saya rangkum juga. Mengisi tabel pelanggaran disiplin sudah saya rangkum. Dan yang paling penting adalah membuat prosedur dan fungsi. Nah, ini yang paling penting di pelajaran kita kali ini. Oke, langsung aja kita bakal membuat yang pertama. Langkah pertama itu kita akan buat nama database-nya dengan nama santren. Create. Setelah jadi, pasti otomatis akan muncul database baru yaitu pesantren. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Di sini saya sudah menyiapkan dua tabel, yaitu membuat tabel santri dan membuat tabel pelanggaran disiplin. Yang kita buat pertama yaitu tabel santri. Kita pergi ke SQL. Nah, di sini sama seperti biasanya. Kita untuk mengisi tabelnya kita memerlukan ID, dan ID itu kodenya itu primary key. Nah, seterusnya bebas ya, pakai varchar, yang penting ada not null ya. Oke, nah, nama, kelas sama daerah. Oke, langsung aja kita go. Tabel baru kita telah jadi. Ini tabel pertama dengan nama santri. Sekarang kita akan membuat tabel kedua dengan nama pelanggaran disiplin. Oke, langsung saja ke SQL. Oke, di sini pelanggaran disiplin santri udah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi. Bagaimana kita bakal mengetahui prosedur tapi kita nggak isi, kan nggak logis itu kan. Nah, kita bakal isi dulu untuk tabel santri. Nah, di sini saya udah menyiapkan ada 5 santri dong sih, nggak banyak. Nah, ada 5 santri. Nah, 5 santri ini adalah nama-nama untuk percobaan kita kali ini. Oke, langsung aja kita go. Otomatis di tabel santri sudah muncul nama-nama tadi dengan ID 1 nama, 2 nama, 3 nama, 4 nama, dan 5 nama ini. Nah, itu udah lengkap dari nama, kelas, dan daerah. Sekarang kita bakal ngisi tabel untuk pelanggaran disiplin. Ini udah saya rangkum juga. Kita pergi ke SQL lagi. Langsung kita go. Nah, udah terisi ya. Ini udah ada 9 pelanggaran. Nah, 9 pelanggaran. Pelanggaran pertama dengan ID santri 1. Berarti tadi ID 1 dengan nama ini. Ini ID santrinya. ID pelanggaran ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 sampai seterusnya. Maksudnya dengan ID santri itu adalah referensi dari tabel santri. Jadi di tabel pelanggaran santri ini kita tidak menulis nama-nama santri, tapi kita menulis ID santri yang telah tertera di tabel santri. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat prosedur. Nah, dengan kode yang sudah saya rangkum, langsung pergi ke SQL. Go. Oke, prosedur udah jadi dan ini tabel prosedurnya. Nama prosedurnya yaitu tambah pelanggaran disiplin. Jadi fungsi prosedur ini untuk menambah pelanggaran disiplin yang akan datang. Misalnya nih, setelah ada 9 pelanggaran ini, nah, kita bisa menambah pelanggaran yang baru aja terjadi menggunakan prosedur ini. Prosedur tambah pelanggaran disiplin. Oke, itu guna prosedur. Dan sekarang kita akan membuat fungsi.
dengan kode yang telah saya rangkum. Oke, langsung ke SQL nya. Di sini gunanya fungsi untuk menghitung total pelanggaran disiplin. Nah, dengan mengatasnamakan ID, dengan memberikan ID santri. Jadi seterusnya bakal saya jelaskan. Kita akan go terlebih dahulu. Nah, jadi gunanya fungsi itu untuk menghitung total disiplin santri berdasarkan ID santri. Misalnya, langsung saja kita akan coba select hitung total pelanggaran disiplin dengan ID santri 1. Nah, tadi di ID santri yang memiliki ID santri 1 itu dengan nama ini kita bisa cek dia melanggar berapa kali. Dia melanggar berapa kali, coba kita go. Ternyata santri dengan ID santri 1 telah melakukan pelanggaran selama 3 kali ya, dengan total 3 kali. Jadi santri dengan ID santri yang 1 bernomor ID santri 1 itu dia telah melanggar 3 kali. Nah, ini total pelanggaran santri dengan ID santri 1. Kita bisa coba untuk ID yang lain. Nah, tadi kan kita udah menyiapkan 5. Coba kita hitung ID santri yang kedua. Jadi kita akan menghitung orang kedua, orang dengan ber-ID santri kedua. Ternyata orang yang ber-ID santri kedua itu dia telah melanggar 2 kali disiplin. Begitupun seterusnya. Itu adalah fungsi. Terus yang terakhir ini adalah gunanya prosedur tadi untuk menambah masalah santri ya, atau tambah pelanggaran disiplin. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran baru dan itu bisa ditulis menggunakan prosedur ini. Misalnya ini udah saya siapkan. Nah, udah saya siapkan 1. Call tambah pelanggaran disiplin, otomatis masuknya ke sini dan itu berarah ke pelanggaran disiplin. Nah, kita bakal coba kodenya. Call tambah pelanggaran disiplin 1, terlambat sholat subuh ringan 2025 bulan 2 tanggal 14. Nah, nasihat ini maksudnya apa? Satu ini adalah ID santri. Nah, jadi kita bisa otak-atik ini berdasarkan ID santri yang telah tertera di tabel santri. Misalnya di sini ada ID 1. Otomatis di tabel pelanggaran disiplin santri dengan ID santri 1 itu akan menambah pelanggaran. Nah, dengan catatan pelanggarannya terlambat sholat subuh, jenis tingkat pelanggaran yaitu ringan. Tanggalnya udah tertera di sini juga, dan nasihat. Nah, nasihat ini maksudnya apa? Sanksinya dia dinasihatin. Nah, kita bisa menambah untuk pelanggaran seterusnya. Kita bisa menambah. Nah, tapi kita lihat dulu. Tuh kan, santri dengan ID santri 1 telah menambah pelanggaran sholat subuh dengan tingkat pelanggaran ringan, dilaksanakan pada tanggal 2025 bulan 2 2014 dengan sanksi nasihat. Coba kita coba yang lain. Kita bakal menambah pelanggaran dengan nomor ID santri 2. Nah, dengan catatan pelanggaran tidak memakai sandal. Nah, tidak memakai sandal dengan tingkat pelanggaran yaitu ringan. Tanggalnya kita bisa otak ya, 20. Dikarenakan tingkat pelanggaran ringan, otomatis sanksinya juga ringan. Nah, kita beri sanksi nasihat aja. Oke, langsung aja kita go. Nah, setelah kita go,
otomatis di tabel pelanggaran disiplin menambah satu lagi pelanggaran dengan nomor ID santri 2 dengan catatan pelanggaran jenis pelanggaran tidak memakai sendal. Oke, sekian tentang penjelasan prosedur dan fungsi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.